Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Grestria Siombing dengan NIM 213304010265 dan dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yaitu Bapak Hotua Samosir. Saya merupakan mahasiswi jurusan akuntansi di Universitas Prima Indonesia tahun ajaran 2021-2022. 9.1 Pengertian penjualan. Penjualan menurut Mulyadi, penjualan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam menjual barang atau jasa dengan harapan akan memperoleh laba dari adanya transaksi-transaksi tersebut, dan penjualan dapat diartikan sebagai pengalihan atau pemindahan hak kepemilikan atas barang atau jasa dari pihak penjual ke pembeli. Menurut Kusnandi, penjualan adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada pembeli atas barang atau jasa yang dijual. Sistem akuntansi penjualan kredit. Sistem akuntansi penjualan kredit yaitu penjualan yang pembayarannya dilakukan setelah penyerahan barang dengan jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. 9.2 Dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan kredit. Sistem akuntansi. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penjualan kredit terdapat 4 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Surat order pengiriman dan tebusannya. Tebusan kredit atau kredit copy, surat pengakuan atau acknowledgement copy, surat muat atau bill of loading, slip pembungkus, tembusan gudang atau warehouse copy, arsip pengendalian pengiriman sales order follow up copy, arsip indeks silang atau cross index file copy. 2. Faktur dan tebusannya. Tebusan piutang atau account receivable copy, tebusan jurnal penjualan, tebusan analisis, tebusan wiraniaga. 3. Rekapitulasi harga pokok penjualan. Rekapitulasi harga pokok penjualan merupakan dokumen pendukung yang digunakan untuk menghitung total harga pokok penjualan yang dijual selama periode akuntansi tertentu. 4. Bukti memorial. Bukti memorial merupakan dokumen sumber untuk data pencatatan ke dalam jurnal umum. 9.3 Catatan akuntansi yang digunakan. Menurut Mulyadi, catatan akuntansi terdapat 5 jenis yang digunakan, yaitu sebagai berikut. 1. Jurnal penjualan. Jurnal penjualan digunakan untuk mencatat transaksi penjualan baik penjualan tunai maupun kredit. Kartu piutang. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi mutasi piutang perusahaan kepada tiap debiturnya. Kartu persediaan. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi setiap jenis persediaan. Kartu gudang. Catatan akuntansi ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dan persediaan fisik barang yang ada di gudang. Jurnal umum. Jurnal ini digunakan untuk mencatat harga pokok produk yang dijual selama periode tertentu. 9.4 Fungsi-fungsi yang terkait. Menurut Mulyadi, dalam bukunya Sistem Akuntansi, unit organisasi yang terkait dalam sistem akuntansi penjualan kredit terdapat 5 macam, yaitu 1. Fungsi penjualan atau bagian penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pelanggan, mengedit order dari pelanggan, meminta otorisasi kredit, menentukan tanggal pengiriman. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk membuat back order pada saat tidak tersedianya persediaan untuk memenuhi order dari pelanggan. Fungsi kredit atau bagian kredit. Fungsi ini bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan dan memberikan otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan. Fungsi gudang atau bagian gudang. Fungsi ini bertanggung jawab menyimpan dan menyiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan serta menyerahkan barang ke bagian pengirim. Fungsi pengiriman atau bagian pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar surat order pengiriman yang diterima dari fungsi penjualan. Fungsi penagihan.
atau bagian penagihan. Fungsi ini bertanggung jawab membuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan. Fungsi akuntansi atau bagian akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat piutang dari transaksi penjualan kredit, membuat serta mengirimkan pernyataan piutang kepada debitur dan membuat laporan penjualan serta mencatat harga pokok persediaan yang dijual ke dalam satu persediaan. (9.5) Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penjualan kredit adalah 1. Prosedur order penjualan, 2. Prosedur persetujuan kredit, 3. Prosedur pengiriman, 4. Prosedur penagihan, 5. Prosedur pencatatan piutang, 6. Prosedur distribusi penjualan, 7. Prosedur pencatatan beban pokok penjualan. 9.6 Unsur pengendalian internal. Untuk merancang unsur-unsur pengendalian internal yang diterapkan dalam sistem penjualan kredit, unsur pokok sistem pengendalian internal yang terdiri dari organisasi, sistem otorisasi, dan prosedur pencatatan dan praktik yang sehat dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut. Organisasi. A. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kredit. B. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan dan fungsi kredit. C. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas. D. Transaksi penjualan kredit harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kredit, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, dan fungsi akuntansi. Tidak ada transaksi penjualan kredit yang dilaksanakan secara lengkap hanya oleh satu fungsi tersebut. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. A. Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir surat order pengiriman. B. Persetujuan pemberian kredit diberikan oleh fungsi kredit dengan membutuhkan tanda tangan pada kredit copy yang merupakan tembusan surat order pengiriman. C. Pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara menandatangani dan membubuhkan cap sudah dikirim pada kopi surat order pengiriman. D. Penetapan harga jual, syarat penjualan, syarat pengangkutan barang, dan potongan penjualan berada di tangan Direktur Pemasaran dengan penerbitan surat keputusan mengenai hal tersebut. E. Terjadinya piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan dengan membubuhkan tanda tangan pada faktur penjualan. F. Pencatatan ke dalam kartu piutang dan ke dalam jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberi tanda tangan pada dokumen sumber, faktur penjualan, bukti kas masuk, dan memo kredit. G. Pencatatan terjadinya piutang didasarkan pada faktur penjualan yang didukung dengan surat order pengiriman dan surat muat. Praktik yang sehat. A. Surat order pengiriman bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. B. Faktur penjualan bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penagihan. C. Secara periodik, fungsi akuntansi mengirim pernyataan piutang kepada setiap debitur untuk menguji ketelitian catatan piutang yang diselenggarakan oleh fungsi tersebut. D. Secara periodik diadakan rekonsiliasi kartu piutang dengan akun kontrol piutang dalam buku besar. 9.7 Metode pencatatan piutang. Pencatatan piutang dapat dilakukan dengan salah satu dari produk berikut ini. Yang pertama, 1. Metode konvensional. Dalam metode ini, posting ke dalam kartu piutang dilakukan atas dasar data yang dicatat dalam jurnal. Berbagai transaksi yang mempengaruhi piutang adalah 1. Transaksi penjualan kredit. 2. Transaksi ini diposting dalam kartu piutang atas dasar data yang telah dicatat dalam jurnal penjualan tersebut. 2. Transaksi retur. 3. Transaksi penerimaan kas dari piutang. 4. Transaksi penghapusan piutang. Dua, metode posting langsung. Metode ini dibagi menjadi dua golongan, yaitu A. Ke dalam kartu piutang dengan tulisan tangan. Jurnal hanya menunjukkan jumlah total harian saja, tidak rinci.
Dalam metode ini, faktur penjualan yang merupakan dasar untuk pencatatan timbulnya piutang diposting langsung setiap hari secara rinci ke dalam kartu piutang. Selanjutnya, setiap bulan, jurnal penjualan tersebut diposting ke rekening kontrol piutang dalam buku besar. Setiap bulan pula diadakan rekonsiliasi antara rekening kontrol piutang dengan daftar saldo yang disusun dari kartu piutang. Ada dua cara menangani media yang akan diposting ke dalam kartu piutang. Pertama, media disortasi menurut abjad sebelum diposting. Kedua, media diposting ke dalam kartu piutang sesuai dengan urutan pada waktu yang diterima dari bagian penagihan. 2. Posting langsung ke dalam kartu piutang dan pernyataan piutang. Dalam metode ini, media diposting langsung ke dalam pernyataan piutang dengan kartu piutang dengan kartu sebagai tembusan lebar kedua berfungsi sebagai kartu piutang. B. Metode posting periodik. Yang pertama, posting ditunda. Yang kedua, penagihan siklus. Ketiga, penagihan pencatatan tanpa buku pembantu. Pada saat diterima pembayaran, ada dua cara yang ditempuh. 1. Jika pelanggan membayar penuh jumlah yang tercantum dalam faktur penjualan, faktur yang bersangkutan diambil dari arsip faktur yang belum dibayar dan dicap lunas, kemudian dipindahkan ke dalam arsip faktur yang telah dibayar. 2. Jika pelanggan hanya membayar sebagian jumlah dalam faktur, jumlah kas yang diterima dan sisa yang belum dibayar oleh pelanggan dicatat pada faktur tersebut. Keempat, metode pencatatan piutang dengan komputer. Metode pencatatan ini menggunakan batch system. Dalam sistem ini, dokumen sumber yang mengubah piutang dikumpulkan dan sekaligus diposting setiap hari untuk memutarakhirkan catatan piutang. 9.8 Prosedur pencatatan piutang. Pernyataan piutang adalah formulir piutang yang menyajikan jumlah kewajiban debitur pada tanggal tertentu dan disertai dengan rinciannya. Pernyataan piutang dapat berbentuk berikut ini. 1. Pernyataan saldo akhir bulan. 2. Pernyataan satuan. Pernyataan piutang ini berisi saldo kewajiban debitur pada awal bulan, mutasi debit dan kredit selama sebulan, saldo kewajiban debitur pada akhir bulan. Prosedur pembuatan pernyataan piutang dilakukan sebagai berikut. A. Pada awal bulan. B. Saldo piutang kepada debitur pada akhir bulan yang lalu. C. Setiap transaksi pendebitan dan pengkreditan ke rekening debitur tersebut dicatat dalam formulir pernyataan piutang. E. Awal bulan berikutnya. 1. Saat formulir pernyataan piutang yang baru diambil di sisi dengan saldo piutang kepada debitur yang bersangkutan pada akhir yang sebelumnya. 3. Pernyataan saldo berjalan dengan rekening konvensional atau running balance statement with conventional account. Prosedur pembuatan pernyataan piutang saldo berjalan dengan rekening konvensional adalah sebagai berikut. 1. Pada awal bulan. B. Semua transaksi pendebitan dan kreditan ke rekening debitur tersebut dicatat dalam formulir pernyataan piutang yang sebagai tembusan adalah kartu piutang. C. Pada akhir bulan, pernyataan piutang dikirim kepada debitur yang bersangkutan. D. Pada awal bulan berikutnya diambil formulir pernyataan piutang baru sebanyak 1 lembar. 4. Pernyataan faktur yang belum dilunasi atau open item statement. Cukup sekian dari penjelasan saya tentang topik yang ke-9 ini. Bila ada kesalahan kata, bahasa, dan tutur kata, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.